Oke. Ini kenapa ini namanya dulu, namanya siapa? Namanya Hendra Purnomo. Kenapa Hendra? Ini keluarnya di perut keras. Perut ada keras. Ya. Kalau dokter bilang asam lambung ya. Tapi selama ini nih udah tahun di sini kayak kenyot nih kayak ya di Ini sekarang lagi ngenyotnya nih. iya asal mandi atau ngerjain apapun langsung sakit menyet lari ke leher. Ini lagi ngenyot nih. Nah ini lagi ngenyot nih. Ini namanya Hendra Purnomo. Jadi Hendra Purnomo ini mengeluhkan perut sebelah kanan ini sakit sampai ke sini ya. Iya. Ini tangan sering kesemutan karena diulikat ini menyot gitu kan sampai ke leher kepala sebelah. Kepala sebelah disebutnya nanti migran, terus ada saraf kejepit di sini, tapi larinya akan ke situ. Kalau ilmu kedokteran, bener nggak? Bener. Ini bisa migran, saraf kejepit, ini sering kesemutan. Bisa ini dinyatakan secara medis migran atau saraf kejepit yang di punggung. Nah ini kalau dibiarkan, ini nanti berkepanjangan, ini bisa juga orang itu mengalami stroke ringan. Lemes ini udah mulai kata sering lemes, itu berapa lama? Hampir setahun setengah. Setahun setengah nih, udah lama 1 tahun setengah. Setahun setengah. Ini lama-lama ini ya orang kalau punya gejala seperti ini jangan dibiarkan. Nah ini jangan dibiarkan. Kalau menurut medis itu ini saraf kejepit migran, ini sering kesemutan juga. Benar itu secara medis sudah sangat benar. Akan tetapi saya menganalisa nih. Analisa ya sebenarnya siapapun juga nih yang punya gejala sering kesemutan tangan atau kaki, terus kepala sering sakit sebelah atau punggung nih sering sakit ya. Ini jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Ini sebenarnya ada yang menyumbat nih. Peredaran darahnya ini tersumbat. Tersumbat oleh apa? Nih. Sebenarnya oleh makhluk Allah dari dimensi lain nih. Karena makhluk Allah seperti iblis, jin sebangsanya ini dia mengalir di peredaran darah kita. Mengalir di peredaran darah kita bukan kena teluh, bukan. Memang dia mengalir di seluruh anak Adam, mau itu muslim, mukmin, ya mau kafir. Emang iblis, jin-jin Allah itu yang beredar di peredaran darah kita. Tuh. Nah terus kalau misalnya udah seperti ini bisa nggak diruqyah? Nggak bisa. Kalau ruqyah itu kalau orang kesurupan jadi ketempelan makhluk Allah, ketempelan jin, pocong segala macam bisa diruqyah. Tapi kalau udah kesemutan seperti ini, terus ini timbulnya saraf kejepit, terus infeksi otak atau migran atau mengalami stroke ringan, sebenarnya itu makhluk Allah dari dimensi lain, jin-jin Allah yang mengalir di peredaran darah kita ini, dia udah melakukan makar nih. Dia udah menguasai saraf sehingga menyumbat. Dan sulit untuk diruqyah, itu sulit gitu, kecuali orang-orang yang kena kesurupan ya, kena gangguan itu bisa gitu. Dan di sini juga bisa. Biasanya orang kalau punya gangguan jin, kesurupan ini pasti saya ruqyah. Kalau ini bukannya gangguan, karena memang dia udah menyumbat di peredaran darah atau di saraf. Di siapapun juga. Nah insya Allah nanti atas izin Allah nih, Adi Purnomo nih tadi kan ini sakit nih. Ini sakit nih. Ini saya coba ketok gini aja nih. Tuh, ini saya ketok gini. Nih saya ketok dulu nih. Ini kalau memang dia ada gangguan dari makhluk Allah nih, saya ketok gini aja nih. Ini sekarang jujur, sekarang yang nol gimana nih? Kurang. Kurang. Ini itu, saya ketok begini doang nih. Atau ini segini nih. Tuh. Jadi bukan ini bukan karena kesurupan atau bukan ini udah tersumbat. Ini kan sering sebutan nih, ini segini nih. Tuh. Nah, ini kan belum apa-apa nih. Sekarang gimana coba nih?
Beda nggak mukanya? Tuh. Karena memang dia ini kesumbat, jadi kita mohon aja mudah-mudahan tangan saya ini menjadi sarana dikeluarkan makhluk-makhluk Allah nih yang menyumbat, yang sudah melakukan makar di syarat-syaratnya Adi Purnomo ya. Sekarang Pak gimana Adi? Endra ya gimana? Entengan tuh. Tadi berat. Coba yang ntar kita ini. Tenang aja. Pokoknya kalau punya masalah-masalah sakit kepala sebelah, masalah apapun juga, kalau secara medis bilang misalnya infeksi otak, terus saraf kejepit, terus imigran atau jantung atau mas segala macem gitu. Benar enggak itu secara medis seperti itu? Benar, itu ilmu medis memang seperti itu, sangat benar gitu. Tapi penyebabnya dia itu disumbat nih, dan itu sulit ya. Insya Allah nih Adi ntar kita perbaiki. Sebenarnya nih, ambil air di situ satu. Yang kecil aja. Nah, ini kita doain dulu nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini air putih. Air ini makhluk Allah. Jadi kalau kita yakin kepada Allah, ya bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, urat leher kita, kenapa kita harus buka? Kan kita yakin Allah itu ya, yakinnya udah tinggal. Kemana ya Allah jadikan, ya Allah jadikan, ya Allah jadikan air dan tanganku ini ya Allah menjadi sarana penyembuh untuk Endra ya. Endra Purnomo ya Allah. Ya Allah jadikan air dan tanganku ini ya Allah, jika ada makhluk-makhlukmu yang menyumbat di peredaran darahnya, di sarafnya ya Allah, dengan air yang aku pegang ini dan tanganku ini ya Allah, jadikan air dan tanganku ini ya Allah menjadi sarana Engkau keluarkan makhluk-makhlukmu tersebut ya Allah yang sudah melakukan makar di dalam tubuhnya Endra ya Allah. Amin. Kun fayakun. Kenapa nih ya? Nggak usah dibuka ya, kita tinggal mohon aja, isti'anah namanya kepada Allah. Ya Mbak, ini sekarang ini dulu nih Mas, ya terus sampai tetap kaki harus kita ini juga nih. Walaupun sebentar. Baca sholawat dulu. Ini baca sholawat dulu yang kuat. Nah, kenapa baca sholawat? Ya, karena kalau sholawat itu kita sebenarnya sedang berdoa untuk Rasul. Mudah-mudahan Allah Rasul juga mendoakan kita nih. Ya. Ya Allah jadikan tanganku ini dan air ini ya Allah, jika ada makhlukmu yang menyumbat ya Allah, keluarkanlah olehmu ya Allah. Amin. Ini ketika begini ini dia saraf nih benar langsung ke kepala nih dia. Ke kepala ya Allah, coba kepalanya cari gimana? Emang sakit? Lepas sakit nggak? Bekasnya sekarang sakit nggak? Bekasnya nih, bekas sakit. Ya. Nah sekarang bekasnya sakit nggak? Enggak, bener sakit nggak nih bekasnya? Enggak sekarang nih, bekas sakit nggak? Enggak tuh. Bekasnya enggak. Bismillah. Ini sakitnya lagi di luar. Nah ini memang saraf nih. Gini ya. Saudara-saudara sekalian, ini saraf, dan saraf ini makhluk Allah yang menyumbat di peredaran darah kita, yang mengalir di saraf-saraf kita. Menurut Rasulullah ini memang mengalir di peredaran darah kita, dan kita harus yakin itu karena Rasul yang ngomong gitu ya. Dan nggak bisa
dia tuh nggak bisa dirupiah kalau yang ini kecuali ketempelan. Nah ini kudunya kita mohon pada Allah nih agar tangan ini menjadi sarana nih. Jadi kalau yang kesakitan sakit ini ya bisa jadi ya yang kesakitan insya Allah itu makhluk Allah yang menyumbat. Kalau orang udah apain? Nggak pakai tenaga kan ya? Coba gerakin. Gimana? Hah? Enteng katanya. Sampai sebelahnya kan masih berat tuh ya? Beda? Oke, jadi sekarang nih kalau nih syaratnya nih udah ini. Belum lagi sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu